Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan segera mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Setiap tanggal 1 Januari, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Dengan demikian, gereja mau mengingatkan kepada kita bahwa memang menjalani hari-hari kehidupan kita sepanjang tahun, sudah sepatutnya kita berkaca pada Bunda Maria sebagai pribadi yang menunjukkan bagaimana menghidupi kehidupan ini dengan iman yang benar, iman yang dewasa. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021, saya mau mengajak kita untuk berefleksi sejenak untuk memaknai perjalanan kita satu tahun ini, sepanjang tahun 2020, dan dalam cakrawala yang sama, kita mau memasuki tahun 2021 dengan kesadaran yang sama pula. Santa Perawan Maria Bunda Allah menjadi figur yang ditempatkan di awal tahun ini untuk menjadi sosok yang kita panuti, yang kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan kita. Demikian seharusnya kita telah menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini. Dan demikian pula, seperti Bunda Maria ini, kita memasuki tahun 2021. Pertanyaan menjadi menarik bagi kita ialah, apa yang kita dapat renungkan dari sosok Bunda Maria untuk menjadi pokok permenungan kita dan menjadi pokok kesadaran kita dalam memasuki tahun 2021 ini. Ketika kita merenungkan sosok atau pribadi Bunda Maria, semua keutamaan ada di sana. Keutamaan hidup beriman dan keutamaan iman itu ada dalam diri Bunda Maria. Namun dalam kesempatan ini saya hanya mau mengajak kita untuk merefleksikan satu dua pokok untuk menjadi permenungan kita dan kiranya mencerahi kita dalam memasuki tahun 2021 yang segera akan kita masuki ini. Keutamaan tertinggi dalam Bunda Maria adalah keutamaan iman. Tetapi iman ini juga dirawat dengan keunggulan-keunggulan nilai yang hidup dalam diri Bunda Maria dan terpelihara dengan sangat baik. Kedua nilai itu ialah nilai kasih dan nilai pengorbanan. Maka saya mau mengatakan kepada kita bahwa baiklah kalau kita menjalani kehidupan kita dalam tahun 2021 yang akan segera kita masuki ini dengan menghidupi iman yang dirawat dengan kasih dan pengorbanan. Iman sudah kita tahu. Iman ialah tanggapan kita terhadap tawaran keselamatan dari Allah. Jawaban kita kepada Allah yang menawarkan kepada kita keselamatan di dalam dirinya. Iman ini menjadi subur dan berkembang bila ada kasih. Nah, bagaimana kita merenungkan kasih ini? Dan bagaimana seharusnya kita menyadari dan menghidupi kasih ini untuk memelihara dan menumbuhkan serta menyuburkan iman kita sepanjang tahun 2021 yang akan datang ini. Demikian pun yang kedua, hal yang juga menumbuhkan dan memelihara iman itu ialah pengorbanan. Dan memang antara kasih dan pengorbanan saling membutuhkan.
tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa kasih. Dan bagi kita yang beriman Kristiani, kita tidak hanya sekedar berkorban dan tidak hanya sekedar mengasihi, tetapi lebih dari itu, korban dan kasih itu karena iman. Dan Bunda Maria menjadi figur contoh bagi kita. Maka malah saudara-saudara yang terkasih, kita melihat pokok-pokok permenungan ini. Yang pertama tentang kasih. Bunda Maria adalah pribadi yang tidak terpisah dari bangsa dan budayanya. Dia adalah seorang wanita bangsa Yahudi yang menghidupi pengharapan akan kepenuhan janji keselamatan melalui Mesias yang dijanjikan Allah, yang akan diutus oleh Allah kepada bangsa ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria dalam seluruh kehidupannya menghidupi imannya dengan kasih. Kasih kepada Allah, cinta kepada Allah yang ia tahu bersama dengan bangsanya sebagai Allah yang mengasihi mereka. Dan Allah yang mengasihi mereka berjanji untuk mengutus Mesias, Sang Juru Selamat kepada mereka. Dan oleh karena itu Bunda Maria sebagai pribadi yang hidup dalam pengharapan akan keselamatan itu menghidupi imannya dengan kasih yang besar kepada Allah. Oleh karena itu ketika Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria untuk mengabarkan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Mesias itu, maka Bunda Maria menanggapinya dengan kasih. Jadi jawaban Bunda Maria kepada Malaikat Gabriel dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bukan hanya ungkapan yang datang dari pikiran dan kesadaran sesaat, tetapi datang dari kasihnya yang bertumbuh di hadapan Allah yang menjanjikan keselamatan kepada bangsanya. Maka saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seperti Bunda Maria ini kita juga kiranya perlu menghidupi iman kita sebagai jawaban kita terhadap Allah yang mengasihi kita dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan supaya iman itu terus bertumbuh dan berkembang, maka kita perlu mewarnainya dengan kasih kepada Allah. Kita mesti belajar untuk mencintai dan mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Sepanjang 1 tahun, seperti juga sepanjang 1 tahun 2020 ini, tentu sepanjang tahun 2021 yang akan datang, kita akan menjalani kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tetapi kita adalah orang-orang yang menghidupi kehidupan kita bukan sekedar menjalani kehidupan kita, tetapi kita sedang menjalani kehidupan kita dengan pengharapan akan keselamatan. Oleh karena itu, hati kita mesti terpaut pada kasih kepada Allah. Dengan mengasihi Allah dalam iman kita, maka kita kemudian berusaha untuk mengerti dan memahami seluruh perjalanan hidup kita dengan kasih. Ada dalam hati kita gerakan untuk mengasihi Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka seluruh pengalaman hidup kita disadari dan dijalani dalam kepercayaan kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sesungguhnya kasih kita kepada Allah dalam perjalanan hidup kita adalah jawaban kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sama dengan diri Bunda Maria yang juga menanggapi dengan penuh kasih tawaran dari Allah kepadanya untuk mengandung dan melahirkan Mesias Sang Juru Selamat, ditanggapi dengan kasih karena Bunda Maria menghidupi pengalaman dan keyakinan iman tentang Allah yang mengasihinya. Dan jawaban Bunda Maria kepada Allah yang mengasihinya kemudian menandai seluruh kehidupannya. Tanggapan Bunda Maria kepada Allah yang berbicara kepadanya melalui Malaikat Gabriel bukan hanya pada saat ia menjawab, tetapi kasih ini kemudian bertumbuh dan berkembang dalam seluruh hidup Bunda Maria. Ia mengandung dan melahirkan Yesus, ia membesarkannya,
ia menyertai seluruh kehidupannya dalam kesetiaan kepada Allah. Kenapa? Karena ia mengimani bahwa Allah mengasihinya, dan oleh karena itu ia melakukan seluruh tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya juga dengan penuh kasih. Maka iman Bunda Maria yang dipelihara dan ditumbuhkan dengan kasih itu membuat Bunda Maria senantiasa terpikat kepada Allah dan senantiasa hidup di hadapan Allah dengan iman yang selalu subur, iman yang terus berkembang, iman yang terus mampu percaya sepenuh-penuhnya kepada Allah. Itu poin yang pertama. Iman ditumbuhkan, dipelihara, dan dikembangkan oleh kasih. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2021 yang akan segera kita masuki, mari kita menjalani dan mengarahkan seluruh hati kita untuk percaya kepada Allah dengan kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pokok yang kedua yang saya ajak kita untuk refleksikan, untuk menerangi kita dan mengarahkan perjalanan hidup kita dalam tahun 2021 yang akan segera kita masuki ini ialah beriman dengan berkurban. Iman sesungguhnya bertumbuh, berkembang, dan menjadi subur karena berkurban. Berkurban artinya apa? Menerima dan menjalani apa yang harus dijalani dalam kesetiaan kepada Tuhan. Berkurban bukan terutama yang dimaksudkan adalah berusaha untuk menyadari penderitaan. Bukan. Berkurban adalah hidup dalam kesetiaan dengan mengalahkan atau menaklukkan keinginan kita sendiri dan menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Bunda Maria dalam seluruh kehidupannya memperlihatkan hal itu. Baru minggu yang lalu, kita mendengar dalam bacaan Injil, dalam pesta keluarga kudus, bagaimana Bunda Maria bersama dengan Santo Yusuf membawa bayi Yesus untuk dipersembahkan di Knisah Allah di Yerusalem. Dan Simeon mengatakan kepada Bunda Maria bahwa oleh karena anak ini, pedang akan menusuk jantungnya, menusuk kehidupannya yang paling dalam, menusuk inti kehidupannya. Apakah Bunda Maria kemudian meninggalkan atau mempertanyakan atau mengabaikan tugas keselamatan yang mesti ia lakukan dengan menerima untuk mengandung dan melahirkan Yesus dan akan menyertai Yesus dalam seluruh kehidupannya? Tidak. Bunda Maria menerima tugas itu. Bahkan ia menerima dengan visi yang sangat jelas setelah Simeon mengatakan tentang hal itu, bahwa ia akan menderita karena anak ini. Penderitaan yang ditanggung oleh Bunda Maria bukanlah penderitaan yang mendatangkan kesengsaraan baginya, tetapi diterima oleh Bunda Maria sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak Allah dengan menaklukkan kehendaknya sendiri. Maka saudara-saudara yang terkasih, yang saya maksudkan dengan berkurban di dalam iman bukan terutama soal menderita. Menderita itu hal yang lain, hal yang merupakan efek pengalaman manusiawi tentang hidup kita. Berkurban yang sesungguhnya adalah menaklukkan kehendak sendiri, mengalahkan kehendak sendiri dengan menempatkan kehendak Allah sebagai yang menjadi pedoman, yang menjadi pegangan utama. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita, kita akan mendapati bahwa tidak segala sesuatu itu akan selaras dengan keinginan kita. Kita akan mendapati bahwa segala sesuatu tidak semuanya selaras dengan kemauan kita, bahkan dengan rasa senang kita. Oleh karena itu, berkurban berarti belajar untuk sungguh-sungguh menempatkan kehendak Allah sebagai yang disadari, yang menerangi dan menaungi seluruh pilihan-pilihan kehidupan kita.
kita bisa berkurban, beriman dengan berkurban, dengan mengontrol dengan sungguh-sungguh apa yang harus kita katakan, yang kita bicarakan. Menaklukkan keinginan kita untuk membicarakan hal yang kita sukai dan membicarakan apa yang Tuhan sukai. Demikian pun kalau kita bersikap. Kadang-kadang kita terdorong untuk bersikap dan melakukan sesuatu karena dorongan kesenangan kita. Tetapi beriman dengan berkurban berarti mengambil sikap dan pilihan sikap yang sadar betul dengan mengalahkan dorongan kesenangan dan kemauan kita dan menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang menuntun pilihan kita untuk bersikap. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, berkurban sesungguhnya adalah kemampuan untuk memilih dan melakukan kehendak Tuhan. Bunda Maria dalam seluruh kehidupannya adalah pribadi yang mampu memilih dan melakukan kehendak Tuhan dengan sangat jernih. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada awal tahun, pada tanggal 1 Januari yang akan kita masuki besok, yang akan menandai hari pertama kita memasuki tahun 2021, gereja menempatkan sosok Bunda Maria untuk menjadi figur teladan dan contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Pada tanggal 1 Januari, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Beriman dengan mengasihi, beriman dengan berkurban, artinya menjadikan Bunda Maria sungguh sebagai ibu rohani bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya Bunda Maria menjadi ibu rohani bagi kita? Sejak dari abad-abad yang pertama, abad kedua dan ketiga, banyak diskusi teologis membicarakan tentang bagaimana cara menyebut Bunda Maria. Para teolog menyebut Bunda Maria dengan Theotokos, pembawa Allah, pembawa Tuhan. Kenapa? Karena ia sungguh-sungguh mengandung dan melahirkan putra Allah. Allah itu sendiri. Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Maka Bunda Maria disebut Theotokos, pembawa Allah yang mengandung dan melahirkan Allah yang menjadi manusia. Untuk apa Yesus menjadi manusia? Yesus menjadi manusia untuk mengambil kemanusiaan kita supaya di dalam Dia kita menjadi anak-anak Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, belajar untuk menghidupi kehidupan kita dan menjalani kehidupan kita dengan menempatkan Bunda Maria sebagai figur contoh bagi kita, sama dengan kita belajar untuk menghidupi kehidupan kita sebagai anak Allah di dalam Kristus Yesus yang telah dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Bunda Maria sungguh menjadi ibu rohani bagi kita. Ibu rohani bukan hanya menjadi contoh rohani bagi kita, tetapi karena Bunda Maria, kita dilahirkan baru di dalam diri Yesus Kristus, putranya, yang dilahirkan untuk menyelamatkan kita. Maka saya mengajak kita untuk memasuki tahun 2021 dengan merenungkan sosok Bunda Maria ini, yang memang disodorkan kepada kita di awal tahun untuk menjadi figur beriman yang menjadi contoh, menjadi teladan, sekaligus menjadi ibu rohani bagi kita. Dan dalam kesempatan ini, tanpa mengabaikan unsur-unsur refleksi yang lain, saya mengajak kita untuk berpusat pada dua hal itu, yakni beriman dengan mengasihi dan beriman dengan berkurban. Semoga dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, sepanjang tahun 2021, dengan menjalani kehidupan kita secara sadar bahwa kita terus-menerus mau mengasihi Allah seperti Bunda Maria mengasihi Allah, dan oleh karena itu imannya bertumbuh, berkembang, dan menjadi subur. Demikian pun ia beriman dengan berkurban, sungguh-sungguh menempatkan kehendak Allah sebagai yang diutamakan dan dihidupi serta dilakukan. Semoga kita memasuki tahun 2021 dengan beriman dalam kasih, beriman dalam kurban. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat memasuki tahun 2021. Semoga berkat Tuhan menyertai kita.
pertolongan doa Bunda Maria senantiasa mencukupkan kita, dan kita menjalani kehidupan kita dalam iman seperti Bunda Maria. Tuhan memberkati.